Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Listrik Nasional ke-78 tahun. Dan tema yang diusung oleh PLN kali ini adalah Terang Negeriku, Bangkit Indonesiaku. Spesial pada hari ini kami akan membahas terkait dengan Hari Listrik Nasional, seputar kebutuhan dan perkembangan bersama para praktisi ahli di bidangnya. Simak Radio Talk Elsinta Semarang bersama Sertikomlis dengan narasumber Direktur PT Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan dan juga Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, Jateng dan DIY. Bersama saya Yunar Kusnat dalam program Radio Talk kali ini. Selamat siang netizen Elsinta dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Elsinta Semarang mengudara menemani hari Jumat Anda yang berbahagia. Ini harinya cukup luar biasa karena hari ini merupakan Hari Listrik Nasional ya. Anda bagi para pengguna listrik harus memperingati hari ini karena ini hari yang istimewa. Nyalanya listrik di Indonesia juga perlu kita peringati hari ini di tanggal 27 Oktober 2023. Dan sudah bersama dengan kami ada dua narasumber yang luar biasa sekali ya. Kami juga undang Anda terlebih dahulu sebelum saya sapa kedua narasumber. Kami ajak Anda untuk juga berbincang bersama kami di kesempatan kali ini. Silakan via telepon 024 764 89100 atau juga bisa langsung WhatsApp ke kami di 08 7721109100. Kami akan sapa terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kami yang juga penyelenggara Radio Talk kali ini ya. Ada Pak F. Buntaran selaku Direktur PT Sertikomlis. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Barusan upacara ya? Benar. Sama Ketua Umum MKI wilayah Jawa Tengah dan daerah itu. Kita langsung sapa. Ya. Langsung sapa juga sudah hadir juga Pak Suwondo Kusumo. Ini Ketua Umum Masyarakat Kelistrikan Indonesia Jawa Tengah dan DIY. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan. Oh, Masyarakat Ketenagalistrikan. Saya mikirnya kelistrikan. Ketenagalistrikan Indonesia Jateng dan DIY. Pak Suwondo ini tadi sempat bercerita di belakang bahwa dulu sempat on air juga di Elsinta ya. Iya, beberapa tahun yang lalu. Ketika masih menjadi Humas PLN ya Pak. Humas PLN. Jadi juga dulunya Humas PLN, sekarang sudah purna dan sekarang menjadi Ketua Umum MKI Jateng dan DIY. Kita akan berbincang banyak hal. Kalau Pak Buntaran sudah 2 kali ke Elsinta ya. Betul. Jadi sudah pendengar barangkali sudah cukup banyak mengenal. Tapi saya ingin cerita dulu, barangkali bisa diceritakan ini Pak. Ini kan barangkali pendengar ada yang juga belum tahu ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Kelistrikan, Hari Listrik Nasional. Tiap tanggal 27 Oktober. Ini bisa diceritakan Pak Buntaran. Kenapa kemudian hari ini diperingati sebagai Hari Listrik Nasional? Oke, baik. Jadi itu sejarahnya panjang. Jadi setelah Perang Dunia Jepang itu kalah, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ya? Ya, Jepang itu kalah. Sehingga perusahaan-perusahaan ex Belanda yang dikuasai Jepang, yaitu perusahaan listrik dan gas, ya, itu diambil alih oleh pemuda dan buruh gas dan listrik waktu itu. Nah, setelah diambil alih, baru mereka tuh pemuda dan buruh tadi lapor kepada presiden, dan ditetapkanlah pada tanggal 27 Oktober itu tahun 1945 dibentuknya Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum waktu itu. Jadi ini adalah tanggal terbentuknya Jawatan Listrik dan Gas tahun 1945 dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945. Jadi ceritanya memang dulu perusahaan jawatan namanya ya? Ya, jawatan dulu. Jadi kalau zaman Belanda itu masih masing-masing listriknya dikelola masing-masing. Zaman Jepang diambil alih, mendekati 1. Kemudian karena Jepang kalah Perang Dunia, ini peluang ini dimanfaatkan betul oleh pemuda dan buruh untuk mengambil alih jawatan atau perusahaan-perusahaan listrik tadi dengan gas. Diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia waktu itu pada Presiden Soekarno. Luar biasa sekali ya. Berarti ceritanya cukup panjang ya. Kalau bisa diceritakan kembali, kemudian peran-peran kelistrikan ini bagaimana sampai kemudian bisa termasuk, ini kan termasuk hal yang primer dalam membangun bangsa. Betul. Ini bagaimana Pak Buntaran? Ya, memang
era, apalagi era sekarang, era waktu itu aja udah merasa sangat perlu tuh listrik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Iya. Jadi tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi dulu untuk menunjang pabrik gula yang utama dulu zaman Belanda adalah listrik itu. Jadi dibangun beberapa listrik swasta untuk kegiatan waktu itu, kegiatan industri, kemudian menyebar kepada kebutuhan untuk masyarakat. Dan sampai saat ini bukan main kebutuhan listrik di seluruh masyarakat. Bahkan hampir di pelosok-pelosok semuanya menggunakan listrik. Ya. Tapi masyarakat nggak sadar bahwa listrik sangat penting. Dia ingat kembali kalau listriknya mati. Kalau nggak mati dia nggak ingat. Gitu. Iya, benar juga ya, masyarakat karena mungkin sudah terbiasa. Saya jadi ingat Pak, saya mau cerita Pak. Dulu saya waktu kecil itu kan ikut bah saya ya, tahun 90-an lah, di salah satu kampung di desa Purworejo, di kawasan Kabupaten Purworejo lah, namanya desa Guntur. Itu kalau hidup itu menggunakannya sehari-hari pakai sentir Pak. Terus kemudian suatu ketika kita kan kalau suka main ke sungai itu, kemudian ada mbah saya, kemudian mbah saya kan dulu lurah ya, naik sepeda motor Yamaha yang itu, pulang, kemudian bawa motor, kemudian bilang, besok mau pasang listrik, PLN mau masuk sini. Wah, kita senangnya minta ampun itu Pak. Dulu mengalami juga nggak ya? Benar. Seperti itu ya? Iya. Jadi waktu itu ya memang listrik masih sangat itulah. Zaman saya kecil daerah desa-desa banyak yang belum berlistrik. Tapi sekarang sudah semuanya, hampir semuanya. Cuman memang ada rumah tangga yang belum berlistrik, ada. Kalau tokohnya siapa sih Pak? Kalau bicara kelistrikan nasional, siapa sih tokoh yang berperan penting Pak Buntaran? Maksudnya berperan penting untuk membesarkan atau itu banyak. Jadi kalau senior, terutama hampir yang saya kenal sih senior kami, Abdul Qadir dulu menciptakan buku untuk transmisi. Nah, itu adalah tokoh-tokoh orang Indonesia yang bergerak di bidang kelistrikan. Jadi yang ikut membesarkan hampir semuanya waktu itu. Listrik itu ya betul-betul oleh pemerintah, oleh PLN lah waktu itu. Bahkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan itu zaman saya kuliah aja belum ada. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, direkturnya ngambil orang-orang PLN, karena memang dulu hampir terpisah antara itu. Pemerintah regulator tuh belum sekuat sekarang dalam bidang kelistrikan. Kalau sekarang komitmen pemerintah sangat kuat ya Pak Buntaran? Pemerintah sudah mengambil alih semuanya. Jadi regulator tuh betul-betul sudah berperan, dan PLN saat ini sudah sebagai operatornya murni. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Suwondo. Pak Suwondo ini merupakan Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Pak Suwondo ini bisa diceritakan ke pendengar. Diajak oleh Pak Buntaran ke kantor kita untuk barangkali bercerita, kan barangkali masyarakat masih asing ya. Tahu saya malah masyarakat kelistrikan, ternyata masyarakat ketenagalistrikan Indonesia. Gak jauh-jauh beda dengan Sirti Komunis lah begitu ya. Kira-kira apa ini MKI itu Pak Suwondo? Jadi makasih. MKI atau singkatan dari Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia ya. Jadi tidak masyarakat kelistrikan tapi ketenagalistrikan. Jadi masalah umum tentang ketenagalistrikan. MKI yaitu suatu organisasi dalam kegiatan pembentukan forum-forum yang memikirkan dan mendukungkan semua aspek ketenagalistrikan. Jadi kita mengajak stakeholder dan lainnya yang bergerak di bidang ketenagalistrikan itu untuk berkumpul. Ya, di situ ada praktisi, ada akademisi, ya, ada pengusaha, semua yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Jadi untuk memikirkan hal-hal yang baik untuk semuanya demi kemajuan ketenagalistrikan di Indonesia. Ya, anggotanya memang jadi banyak. Kalau kita bicara disiplin ilmu itu yang berada di MKI itu ada ekonomi, ada teknik, ada bisnis, ada lain-lain. Tapi yang tidak ada hanya politikus saja di situ, nggak ada. Jadi kita memberikan
saran masukan itu hanya sesuai dengan bidang tugas tentang ketenaga listrikan. Ya di situ tentunya ada orang disiplin ilmu yang banyak untuk bisa memutuskan dan memberikan saran kepada pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu kita sering ngajak teman-teman lain untuk melakukan sosialisasi, mengajak teman-teman mengajarkan seminar dengan kita ngundang pakar-pakar di bidangnya, yang itu menjadi masukan yang sangat baik bagi pemerintah. Karena kalau PLN yang memberikan saran, kadang-kadang sarannya tidak bisa vulgar gitu ya. Tapi kalau lewat MKI ini kan sebagai wakil dari kumpulan orang-orang yang bergerak di ketenaga listrikan, bisa keluar saran yang sangat bagus secara teknis, ekonomi maupun bisnis, tanpa dihalangi oleh kepentingan politik maupun kepentingan yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Pak Bunteran, saya ke Pak Asmondo dulu, gak apa-apa ya? Monggo, silakan. Ya, ini kita ngobrol lagi berkaitan dengan alasan dibentuknya MKI ini apa sih Pak? Seberapa penting adanya MKI sehingga MKI ini harus ada? Iya, jadi pemerintah sendiri menyadari bahwa di dalam menyusun segala program yang berkaitan dengan ketenaga listrikan kan harus ada masukan saran dari pihak-pihak di luar PLN. Ya tentunya pihak di luar itu suatu kumpulan orang yang bergerak dan berspesialisasi di bidang ketenaga listrikan. Ya, makanya MK ini dibentuk, isinya berbagai macam disiplin ilmu, orang, asosiasi baik perorangan maupun institusi. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam segitiga sama sisi itu, misalnya di atas ada regulator, di kaki kiri ada operator, di kanan ada legislator. MK itu terletak di tengah-tengah itulah, yang bisa menjadi jembatan komunikasi untuk tiga pihak ini, antara operator itu ya PLN, ya kontraktor listrik, ya lembaga sertifikasi kompetensi, di atas ada regulator, misalnya Kementerian ESDM dan lain-lain. Seperti di sisi lain itu ada legislator yang membuat kebijakan. Nah ini memang kadang-kadang ada yang mislingnya. Nah, itu peran MKI itu di tengah untuk mengkomunikasikan agar ketemu titik tengah yang memang dimaui oleh pemerintah dan bisa dipahami oleh masyarakat lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya jadi wasit kadang-kadang. Jadi memang posisinya dari tengah ya? Berada di tengah. Selama ini pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, peran MKI sendiri ini seperti apa dalam menjembatani semua komponen? Jadi kalau PLN itu berarti maksudnya mana? PLN sebagai operator. Operator ya, dia operator. Kalau dinas ESDM ya regulator. Regulatornya dinas, pemerintah ya di sana. Pemerintah, legislator itu ya yang buat undangan, buat undang-undang, buat aturan main. DPR begitu ya. Itulah. Kadang-kadang kan tidak bisa diterapkan juga. Nah, ini proses menjembatani barangkali bisa dikasih gambaran dong bagaimana kemudian MKI melakukan proses jembatan atau kemudian memberikan masukan-masukan. Kalau pengalaman di lapangan, misalnya di suatu daerah ada keluhan bahwa wah listrik di daerah ini itu brengsek, sering mati, macam-macam. Ya kita harus bicara di situ. Ya, kontraktor listrik kita kumpulin, terus PLN kita undang, pemerintah daerah kita undang. Nah, mereka akan mempertahankan. Nah, disitulah MKI masuk dan meluruskan hal yang kurang benar. Itu dari sisi lapangan. Tapi di sisi perencanaan, misalnya tahun ini ada namanya Rencana Umum Kelistrikan Daerah. Jadi daerah itu ingin mempunyai rencana kelistrikan itu seperti apa di tahun-tahun yang akan datang. Nah itu MKI juga ikut berperan di situ, ikut mendesain bekerja sama dengan Dinas SDM provinsi untuk merencana bersama, antara ini kemauan PLN, ini kemauan Dinas SDM. Nah dari sisi ilmu MKI lah masuk, memberikan masukan saran sehingga bisa keluar kebijakan yang
bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yang lainnya. Seperti itu. Masyarakat kalau semisal ingin melaporkan ada permasalahan langsung ke PLN atau bisa lewat MKI sebenarnya? Sebaiknya langsung ke PLN ya, yang tahu. Apalagi PLN sekarang sudah luar biasa, sudah di genggaman kita dengan PLN mobile, kita bisa langsung lapor dengan PLN atau PLN lewat 123 juga bisa. Nah kalau gitu nanti kemudian MKI ngapain Pak? Ya itu tadi, MKI sebagai konseptor sekaligus ya penengah lah sebagai jembatan komunikasi. Kalau ada misalnya ada ketidakpuasan suatu pemerintah daerah terhadap kinerja PLN, kita turun ke sana. Betul enggak ini? Ya kita kadang-kadang salah persepsi, salah pengertian, sudah menstigma lain-lain. Jadi kalau MKI ya dasarnya secara teknis saja, kita memberikan masukan secara teknis. Kalau begitu bisa disampaikan juga sih Pak, siapa sih kemudian yang bisa menjadi anggota MKI itu berarti siapa? Yang boleh menjadi dan bisa menjadi MKI adalah semua yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Siapapun itu? Siapapun itu, pribadi, perorangan, institusi, mari gabung dengan MKI, menjadi anggota. Mungkin bisa masukin saran-saran dan lain-lain. Misalnya pengusaha sekarang lagi lagi naik daun ya, pengusaha energi baru dan terbarukan, misalnya, EBT ya. EBT, misalnya pengusaha PLTS. Terus yang bergerak di bidang panas bumi, yang bergerak di bidang solar cell, bidang tenaga air, ini bisa bergabung di MKI sebagai anggota. Karena ini kan mau nggak mau tuntutan dunia mengendaki agar tahun 2060 ini, ya mungkin kita 2060 sudah nggak ada semua ya. Itu sudah betul-betul zero emission di dunia ini, nggak ada gas keluar dengan karbon dioksida. Artinya pembangkit fosil sudah sudah nggak ada gitu. Nah ini kan menjadi satu pemikiran. Nah peran MKI juga ikut memikirkan itu. Ya. Kalau saya coba ke Pak Bunteran ya, Pak. Berarti Pak Bunteran juga dalam bagian MKI, Pak? Benar. Jadi karena Serti Komunis telah bergerak di bidang ketenagalistrikan, ya kami sebagai anggota MKI. Jadi di situ ada untungnya. Artinya apa di sana? Apa tuh? MKI itu kan menjembatani semua komponen. Tadi Ketua Umum tadi menyampaikan di sana ada legislator, regulator, dan operator. Operator juga banyak kan? Ada lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga inspeksi teknik, ada lembaga konstruksi. Nah itu dijahit. Jadi kalau ada permasalahan kita selesaikan di dalam. Jadi kita bicara, kalau sesama anggota akan lebih mudah. Jadi peranan MKI memang menjembatani kami semuanya. Jadi misalnya jadi contoh aja, pelanggan masyarakat yang kecewa dengan PLN sangat berat misalnya, kalau dia nyampaikan pada MKI akan dijembatani sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi regulasi kita udah sangat bagus. Yang tepat itu peranan MKI salah satu adalah memastikan semua regulasi itu berjalan dengan tertib dan baik sehingga tujuan bangsa kita, kesejahteraan bersama itu bisa tercapai. Jadi kami anggota juga. Ini. Pak Suwondo, apakah semuanya sudah jadi anggota kebanyakan sebagian besar atau Indonesia itu kalau kita bicara skupnya Jateng DIY ya? Semua sudah ada MKI atau di wilayah Indonesia bagaimana? Jadi MKI itu kan ada organisasi pusatnya DPP MKI ya. DPP MKI itu atau MKI itu berdiri tahun 98. Untuk Jawa Tengah 2008 itu mulai mati suri. 2008 ya, ada kegiatan. Berarti 10 tahun setelah 10 tahun setelah itu ya. Baru 2022 kemarin berdiri, ada musda dan saya terpilih sebagai Ketua Umum MKI wilayah Jateng dan DIY. Itu sesuai dengan wilayahnya PLN kan distribusi Jateng dan DIY. Hampir semua pemerintah provinsi itu sudah ada MKI ya.
khususnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Mungkin yang kecil-kecil belum. Itu sudah ada semua. Ya, kami mengharapkan sekali semua yang bergerak di bidang ketenaga listrikan mari gabung dengan MKI. Ya, seperti Sertikomlis ini kan gabung dengan MKI dan banyak pihak yang masuk di MKI. Karena di kepengurusan MKI Jawa Tengah sendiri kan terdiri dari berbagai disiplin ilmu, ya. Ada orang ekonomi, ada orang teknik mesin, teknik elektro, dan ada juga bidang-bidang lain yang bisa memberikan saran masukan kepada pihak yang memerlukan. Gitu. Baik, Pak Suwondo, kalau agendanya apa nih Pak? Setahun memimpin berarti sudah punya agenda dong ya? Iya. Apa nih Pak? Jadi tahun pertama ini pada bulan-bulan awal memang kita konsolidasi dulu dengan semua anggota, karena anggota juga terdiri dari berbagai asal, ya. Nah, jadi ada lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi teknik dari perguruan tinggi, Undip, Unusula, vokasi, Polines. Ini kan minimal menyamakan visi dulu, ya. Ya, karena mereka sebagai anggota baru yang kadang-kadang tidak memahami visinya. Nah, ini kan membuat mudeng dulu lah anggotanya. Nah, kalau anggotanya mudeng, memang saat ini kami sedang membantu menyelesaikan rencana umum kelistrikan daerah. Jadi daerah Provinsi Jawa Tengah itu mempunyai rencana umum kelistrikan. Kita coba bantu garap untuk ini sudah selesai, baru kita sampaikan konsep itu ke Dinas SDM mungkin untuk disempurnakan, dan itu nanti dibuatkan SK penetapan berupa rencana umum kelistrikan daerah Provinsi Jawa Tengah oleh gubernur. Ya, tentunya mungkin nanti oleh gubernur terpilih, ya. Memang agak tertunda ini karena pemilunya agak lama. Jadi yang pertama, yang kedua kita lakukan juga berbagai seminar, ya. Kemarin seminar di UGM, terus barusan seminar di Undip, dan yang terakhir kemarin seminar di Undip juga di Pasca Sarjana itu dengan Pasca Sarjana Undip, seminar tentang PLTS, pembangkit tenaga surya. Sedang tren ini. Ya, kalian ada ingetin. Kalau yang di Kanat itu dengan Undip tentang transisi energi. Jadi kita menjelaskan kepada halayak ramai apa itu transisi energi, bagaimana langkah-langkahnya transisi energi itu. Jadi minimal membuat paham dulu masyarakat tentang judul transisi energi aja dulu. Ya, kalau sudah memahami, oh gitu toh, ternyata transisi energi itu tuntutan kebutuhan kita juga. Jangan sampai udara semakin panas terus udara diisi dengan karbon dioksida yang terlalu tinggi, kita tidak membuat langkah-langkah untuk ke arah EBT tadi, energi baru dan terbarukan. Jadi sudah kita lakukan, ya itu kerjaan kita yang dalam akhir-akhirnya akan terus kita lakukan dengan berbagai pihak tentunya. Saya akan bacakan ya beberapa pesan singkat yang masuk. Ya, barangkali nanti bisa ditanggapi juga dengan Pak Buntaran juga. Pak Buntaran ini agak maju sedikit Pak Buntarannya, biar agak dekat dengan mic. Ya, saya bacakan dulu. Yang pertama ada Pak Mun di Telogosari menyampaikan, kalau ikut Sertikom ya, apakah mudah prosesnya, pengujiannya seperti apa? Ini Pak Mun Telogosari. Jadi bisa ditanggapi juga. Ada lagi Pak Aziz di Semarang yang jadi fokus saat ini menjawab tantangan global. Tadi senada dengan Pak Suwondo, melakukan transisi energi zero emisi 2060. Apakah SDM-nya sudah siap Pak? Katanya Pak Aziz begitu ya. Kemudian ada lagi yang bertanya Pak Lili di Semarang, saat ini kan sumber kita masih tergantung pada batu bara. Sampai kapan ya Pak kita tergantung ke situ? Kabarnya juga akan ada PLTN di Bangka sana. Itu gimana Pak Lili di Semarang? Ada lagi Pak Mukib di Pedurungan. Kalau kota Semarang saya yakin sudah merata listriknya, bahkan jarang ada pemadaman listrik. Kalau di wilayah Jawa Tengah yang lainnya, kondisinya sama baiknya seperti itukah Pak? Ya, Pak Mukib di Pedurungan. Ini beberapa pendengar kami. Mungkin barangkali bisa data kami. Yang pertama tadi berkaitan dengan Sertikom ya. Ini Pak Buntaran dulu boleh ya Pak Suwondo ya, silakan. Oke, terima kasih Banda. Jadi sebetulnya mau ikut sertifikasi itu mudah sekali syaratnya. Dan itu sebetulnya kompetensi. Mungkin saya sampaikan ulang.
kompetensi itu adalah perpotongan antara pengetahuan, keterampilan, dan attitude, perilaku. Di sana tidak disinggung tentang ijazahnya apa, tapi pengetahuannya, keterampilan, dan attitude-nya. Jadi terus apa artinya? Artinya bahwa semua orang boleh mengikuti kalau dia merasa pengetahuannya cukup, dia merasa keterampilannya cukup, dia merasa attitude, perilaku dalam kerjanya itu baik. Silakan. Jadi tidak ini. Terus caranya gimana? Jadi di dalam metodologi sertifikasi, jadi LSK atau sertifikasi kompetensi itu kepanjangan tangan pemerintah. Gambarannya gitu ya, kepanjangan tangan pemerintah. Jadi kita melaksanakan tugas itu sesuai ketentuan atau regulasi yang diatur. Ya, jadi yang diatur. Karena kita kepanjangan tangan pemerintah yang mengikuti aturan-aturan. Di dalam metodologi sertifikasi diatur oleh keputusan Dirjen bahwa orang tadi harus menyampaikan permohonan. Ada formulirnya. Permohonan melengkapi data pribadinya. Artinya kurikulum CV-nya lah, kurikulum vitae-nya. Kemudian pengalamannya apa saja. Terus apa yang sudah dilakukan. Nah, di sana artinya bahwa untuk memastikan bahwa dia siap itu, ya dia harus menyampaikan itu. Saya sudah melakukan ini, saya bisa ini, saya lahir ini, usia sekian, kayak gitu, data-data itu. Jadi tidak susah, bisa lihat di web kami di sertikomnis.co.id bisa, ya. Artinya permohonan atau di alamat kami datang di Jalan Sumut Boto Barat 3 nomor 9 juga bisa. Websitenya di web.sertikamulis.net ya Pak? Ya, .net. Nanti sebentar kita akan renovasi kita ini, karena .net itu ternyata maka agak ribet sedikit. agak ribet. Nanti akan diganti, boleh. Tadi jawaban berikutnya mungkin ke Pak Suwondo ya. Yang berkaitan sebagian besar mungkin berkaitan dengan ini ya Pak, transisi energi. Ini bagaimana nih Pak? Jadi transisi energi itu sebetulnya dari tahap awal ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa transisi energi itu pergantian dari energi fosil menjadi non fosil. Ya, karena energi fosil itu energi minyak itu kan dibakar mengeluarkan karbon dioksida di udara, terus udara jadi kotor, jadi panas dan lain-lain. Ini yang kita geser, dan itu bukan cita-cita Indonesia saja, tapi cita-cita seluruh negara, karena kita terikat dengan Konvensi Paris yang mengatakan pada tahun 2060 itu dunia harus bebas dari karbon dioksida kalau ingin dunia itu nyaman gitu ya. Ternyata sekarang udah mulai panas dan panjang dan lain-lain. Nah, ini tahap awal ini kita memberikan penjelasan lah, penggantian energi itu ke arah mana, dari fosil ke, ya itu diantaranya ke EBT tadi. EBT itu adalah energi baru dan terbarukan. Nah, jadi energi yang bisa didaur ulang, ya. Air dipakai untuk muter, bisa untuk muter lagi. Ya, panas bumi, uapnya bisa dipakai untuk muter lagi. Ya, panas matahari juga tidak beli, tinggal pakai. Ya, itu yang akan dilakukan oleh PLN, merubah energi fosil menjadi energi non fosil. Kalau soal teknologi sebetulnya sama ya, pembangkit dimanapun teknologinya sama. Kalau PLTU dari batu bara ini kan prinsipnya air direbus jadi uap, uapnya dipakai untuk mutar mesin atau turbin. Geothermal juga sama. Geothermal itu uapnya yang manasin Tuhan karena dekat dengan magma, keluar dari panas bumi, di bawah sana keluar digunakan untuk muter turbin. Sama juga. Jadi air juga demikian. Air itu dipinjam aja airnya untuk mutar mesin, keluar lagi masih tetap air. Itu bisa dipompa lagi. Ya. Prinsipnya sama. Jadi teknologinya, kontrol-kontrolnya dan segala sesuatunya akan sama. Tapi SDM-nya siap nggak tadi pertanyaannya? SDM-nya siap. Ya memang yang perlu ditingkatkan itu teknologinya.
bukan teknologinya, kedisiplinannya ya. Kita mendidik kedisiplinan daripada karyawan itu yang kadang-kadang harus pakai effort yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini kita beralih juga ke pertanyaan berikutnya barangkali ya, hubungan antara Sertikomlis dan juga MKI ini apa? Karena kan Sertikomlis ini merupakan lembaga sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan. Kemudian di situ ada kata-kata yang sama, ada masyarakat ketenagalistrikan Indonesia. Apa ini hubungannya ini? Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Kalau versi MKI ya memang Sertikomlis adalah salah satu lembaga sertifikasi kompetensi, ya otomatis sebagai anggota MKI. Ya bukan otomatis ya, atas kesadaran dia sendiri menjadi anggota MKI. Kita senang juga ikut ada disiplin ilmu yang minimal membuat cerdas bangsa kita tentang ketenagalistrikan, kan itu tugasnya MKI, sehingga bisa diukur kemampuan, keterampilan dan attitude tadi. Ya mungkin semua orang bisa tahu listrik itu gampang, tapi attitude-nya nggak karuan. Nah ini oleh Sertikomlis ini salah satu. Jadi hubungannya ya hubungan rekan kerja di anggota, tapi jalan sendiri-sendiri sesuai dengan disiplin ilmunya sendiri-sendiri. Ya, ada tambahan Pak Buntaran. Tadi dikatakan bahwa ya kami mensertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan. Artinya orang-orang yang bergerak di bidang kelistrikan. Tujuan NKI kan menjembatani tujuannya bahwa semua agar kelistrikan itu berjalan dengan baik ya, untuk menjasakan masyarakat. Lah, karena sesama tujuannya itu sama, ya kami gabung di dalamnya. Dan ada untungnya karena di dalamnya di sana tadi Pak Ketua Pak Suwondo mengatakan ada kontraktor listriknya, ada akademisinya, dosen-dosen itu. Ya kami itu justru malah jadi bagus karena di sana wadahnya itu yang senyawa. Senyawa artinya sama-sama bergerak di bidang ketenagalistrikan. Jadi kita bisa tambah pengetahuan, tambah ilmu, tambah pembelajaran untuk kita semuanya. Yang tujuan akhirnya adalah kesiapan SDM untuk supaya lebih baik gitu. Oke, baik. Ada pendengar ternyata ya, sudah menunggu. Ada Pak Pras di Semarang ya. Pak Pras silakan. Halo, pagi Elsinta. Ya, selamat pagi Pak Pras. Di mana Semarangnya Pak Pras? Di Logorejo, Pak. Logorejo ya. Silakan Pak Pras. Ini dari PLN. Ini Pak dari Sertikomlis dan juga masyarakat ketenagalistrikan Indonesia. Ya, kalau alumni PLN lah ya kalau Pak Suwondo ini ya. Silakan. Sih Pak, pengen cuman bilangnya keluh kesah sedikit aja. Boleh. Kalau ini terkait ngecek kebocoran listrik itu bisa nggak sih Pak, ada caranya nggak buat masyarakat gitu Pak? Karena keseharian biasa saya mengisi token 50.000 itu bisa seminggu, mingguan itu bisa. Tapi akhir-akhir ini penggunaannya sama, nggak ada tambahan elektronik, tapi nggak nyampe 5 hari kadang udah habis. Nah itu nggak ada tambahan padahal elektroniknya atau seperti apa ini kalau Bapak sekalian mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih ya Pak Pras ya. Jadi kalau merasa bocor gitu ya, kok cepat habis pulsanya gitu. Yang pertama itu mungkin Pak Pras patut diketahui bahwa kepemilikan PLN itu kan sampai dengan meter. Meter PLN terus sampai ke tiang itu adalah milik PLN, sedangkan instalasi setelah meter ini sepenuhnya menjadi milik pelanggan. Nah kalau merasa bocor, boros itu ya berarti ada masalah di instalasinya yang harus dilakukan pemeriksaan. Memang kalau PLN itu padam itu sebetulnya bukan dipadamkan tapi untuk keamanan semuanya, karena PLN itu listrik itu tidak mau ditempeli sesuatu yang tumbuh dari tanah.
Jadi kalau kabel listrik itu ketempelan sesuatu yang tumbuh dari tanah, itu berupa tiang, berupa pohon, itu listrik adakan komando ini harus dilepas. Itu untuk pengamanan semua. Jadi memang tidak boleh sesuatu itu menempel, yang nancep di tanah itu menempel di jaringan PLN. Nah ini banyak faktor yang disebabkan itu. Jadi memang kalau kasusnya Pak Pras tadi merasa boros, ya harus dilakukan pemeriksaan instalasi oleh orang yang punya sertifikat kompetensi tentunya. Ya dia tahu ini apa groundingnya kurang bagus atau ada yang kendor. Nah, tapi ini bukan kewenangan PLN, karena itu menjadi kewenangan pemilik rumah atau pemilik instalasi. Ya silakan dihubungi oleh tugasnya kontraktor listrik ini. Ya itu juga anggota MKI juga kontraktor listrik itu. Tapi kontraktor listrik yang punya sertifikat kompetensi juga. Ya jadi bukan mengerjakan sesuatu atas dasar feeling saja, tapi punya dasar ilmu gitu. Kira-kira seperti itu. Monggo silakan Pak Pras untuk menghubungi kontraktor listrik, nanti keluarnya disampaikan. Saya kok merasa boros, atau sini ada tadi informasi lampu kedipnya kuning. Nah, itu memang ada tulisannya juga simbol tangan itu ya. Itu memang satu tanda yang menunjukkan ada yang kurang benar di instalasi rumah. Oke, terjawab ya Pak Pras ya. Nanti bisa langsung hubungi PLN ini. Ada pertanyaan juga nih, apa bedanya LSK sama LSP begitu? Ini bedanya apa? Mungkin sekaligus juga menjawab dari kalau LSP kan lembaga sertifikasi profesi, kalau LSK kan lembaga sertifikasi kompetensi ya. Bisa ditanggapi juga nanti dari Pak Buntaran, sekaligus juga pertanyaan mengenai peran Sertikomplis dalam menunjang keselamatan ketenagalistrikan. Dua sekaligus Pak, saya borong Pak. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertama kita lihat regulasi dulu. Tujuan pemerintah itu listrik itu harus aman, ya, handal dan ramah lingkungan. Jadi aman, handal dan ramah lingkungan. Itu. Jadi artinya aman itu kaitan keselamatan ketenagalistrikan. Nah, untuk menuju ke sana, untuk itu tercapai, itu persyaratan harus dipenuhi. Itu adalah materialnya bagus sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI. Yang masang benar memiliki sertifikat kompetensi, yang masang. Jadi itu diatur di dalam undang-undang bahwa semua orang yang bergerak di pasal 44 ayat 6, semua orang yang bergerak di bidang ketenagalistrikan harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi memiliki kompetensi. Kompetensi tadi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi. Jadi ini khusus ketenaga listrikan. Jadi artinya bahwa peranan Sertikomplis di sini sebagai lembaga sertifikasi kompetensi ketenaga listrikan adalah ikut memastikan bahwa orang yang mau bekerja di bidang ketenaga listrikan itu kompetensinya sudah sesuai dengan levelnya, dengan okupasi jabatannya, apakah dia pelaksana, apakah dia teknisi, apa dia supervisor. Itu untuk menentukan level-level tadi, itulah yang harus dilakukan uji kompetensi. Nah, Sertikomplis adalah berperan untuk melakukan uji kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang mau bekerja di bidang ketenagalistrikan. Yang mau bekerja. Itu peranan Sertikomplis, memastikan bahwa orang yang bekerja di bidang ketenagalistrikan itu memiliki kompetensi sesuai dengan level atau okupasi jabatannya. Kemudian dengan LSP, itu lembaga profesi. Jadi kalau di LSK itu diatur dasarnya undang-undang dan lebih spesifik. Kalau profesi itu lebih umum. Profesinya apa dia? Kontraktor. Ya ada izinnya. Profesinya dia apa? Guru. Ya sertifikasinya profesi guru. Profesi tenaga listrik.
itu umum ya. Ya. Tapi kalau sertifikat kompetensi tenaga teknik lebih spesifik sampai dengan levelnya, dengan apa yang harus dilakukan. Dia waktu ngambil itu ada kompetensi inti, kompetensi pilihannya. Jadi misalnya si orang tadi mau memasang jaringan 20 kafe misalnya, jaringan distribusi 20 kafe. Kompetensi intinya adalah pembangunan jaringan distribusi 20 kafe. Dia harus menguasai pemasangan tiang, menguasai pemasangan cross arm, menguasai cara menarik jaringan. Itu yang detailnya ini. Dia profesinya adalah sebagai kontraktor listrik. Tapi spesifiknya dia detailnya ke dalamnya. Artinya kompetensi itu. Kompetensi. Jadi sertikomlis pun juga sama. Nanti akan ada jenjang-jenjang yang akan dihadapi oleh tenaga listrik agar mendapatkan kompetensi yang unggul, begitu. Iya. Jadi gini, mereka ngambil sertifikat kompetensi sesuai dengan levelnya, dengan kemampuan dia. Iya. Dengan kemampuan dia. Jadi misalnya kita membangun jaringan di 20 kafe misalnya ya. Di situ ada level mandornya yang mengatur, mengawasi kan gitu. Ada pelaksananya, yang pelaksana yang memanjat tiang, yang memasang cross arm, memasang isolator. Jadi tapi kalau mandor pasti akan mengawasi semuanya. Kau perhatikan APD-nya sudah dipakai belum? Kau perhatikan cara masang harus demikian. Itu apa levelnya? Di samping itu di yang lebih tinggi lagi ada supervisornya, yang mensupervisi semua kerjaan itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Oke. Ya, gambarannya gitu. Baik, kita sudah masuk di menit-menit terakhir. Barangkali ada closing statement dari Pak Buntaran ataupun juga Pak Suwondo. Ini Pak Suwondo dulu ya. Apa kemudian closing buat para pendengar dan juga netizen kita? Bicara tentang ketenaga listrikan. Karena listrik ini memang sangat bahaya ya, artinya sing ngemek mati ya, leven gevar ya. Lebih harus berhati-hati. Kalau tidak tahu ya sebaiknya tidak dicoba-coba demi keamanan dirinya maupun keamanan dan keselamatan orang lain. Lalu gunakan juga material-material yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, bukan karena ingin murah terus menggunakan material yang sembarangan sehingga berakibat rumahnya bisa kebakar dan lain-lain. Jadi nanti yang disalahkan PLN, konslet gitu. Padahal itu adalah pemilihan pribadi atau pemilihan kontraktor yang kurang benar. Yang berikutnya juga kita harus pilih kontraktor listrik yang betul-betul sesuai dengan bidangnya. Dia punya kompetensi juga di bidang pemasangan instalasi listrik sehingga tidak salah arah, salah pasang maupun salah material dan lain-lain. Saya kira itu kalau semua dipenuhi akan aman dan selamat semuanya. Baik. Terakhir barangkali Pak Buntaran, singkat Pak Buntaran. Ya, terima kasih. Jadi kepada semua pendengar, kepada semua sahabat, mari kita laksanakan sampai ketentuan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Karena regulasi itu adalah untuk melindungi kita. Undang-undang ketenagakerjaan adalah untuk melindungi, membentengi bangsa kita dengan supaya orang lain yang mau bergabung di sini tetap harus mengikuti undang-undang itu. Mereka mau sertifikasi udah susah, belajar bahasanya itu udah susah kan gitu. Dengan ada itu berarti semuanya akan bisa berjalan lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Buntaran dan juga Pak Suwondo sudah bersama El Sinta. Bulan depan lagi Pak ya, kita ketemu lagi ya. Baik. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Direktur Sertifikasi Bapak F. Buntaran dan juga Ketua Umum Jateng DIY untuk MKI Bapak Suwondo. Dan saya Yunus Kristanto undur diri, selamat siang, sampai jumpa.